Ibu sekalian yang pernah konsultasi sama saya atau mungkin sering dengar saya di manapun gitu kan, saya nggak pernah tuh ngeresepin madu kepada orang sakit. Kenapa? Karena saya sudah bahasa saya, maaf kalau salah, sudah mewajibkan madu itu sudah ada harus di rumah. Apalagi Bapak dan Ibu ini sudah belajar Tibbun Nabawi, nggak punya madu, malu. Saya yang lebih malu. Belajar Tibbun Nabawi tapi nggak punya madu. Punya madu nggak di rumah? Ya. Oh, percaya saya. Ya madu harus 4 lah. Abad, Ubora, SD sampai pahit. Ya. Nah pertanyaannya diminum nggak itu madu di rumah? Aja dijual. Tetangga pulang rumah dikasih madu, botolnya sayang, bagus botolnya, menurut saya. Akhirnya jadi penyakit. Ya, jadi mulai hari ini rutinkan, jadikan madu makanan dan minuman harian. Ya, bukan hanya madu, Allah ya bersumpah atas apa yang diciptakannya. Zaitun. Harusnya kan kita berpikir ada apa dengan zaitun? Allah yang kita ini bersumpah atas nama zaitun. Demi tin dan zaitun. Nah, itu juga rutin, jadikan makanan minuman harian. Kalau mulut Bapak dan Ibu masih sampah isinya, masih makan yang bersifat racun dan sampah, wajib tuh ngantongin zaitun kemana-mana. Sebelum makan racun minum dulu zaitun. Setelah makan racun minum lagi zaitun. Kalau memang mulutnya itu nggak bisa diatur, ya, maksudnya nggak bisa kontrol makanan minuman Zat, nggak bisa diatur ya soalnya. Ya udah bawa zaitun kemana-mana. Kan udah banyak testimoni leader-leader HNI itu, agen-agen zaitun itu, masya Allah. Ya, dia sebagai binder, sebagai pengikat, dia gak bisa larut di dalam tubuh, sedimentasi gak bisa. Ya, dia akan memisahkan kotoran-kotoran, dia akan buang, keluarin dari dalam tubuh kita. Masya Allah. Beda sama sawit, sama mahalnya sawit. Iklan di dokter minum, bohong. Dia mah cuma dibayar, suruh minum. Benar gak mau. Dokter lebih pintar. Kalau nanti belajar KHD2, kita belajar TCM, tradisional Cina medicine, itu ada konsep yin dan yang, ya. Yang itu bahasa kerennya asam, ya, bahasa gampangnya panas. Laki-laki itu sifatnya panas, asam, yang. Perempuan itu Allah ciptakan sifatnya yin, dingin, basah, bahasa kerennya basah. Bisa dipahami? Maka sifat dari laki-laki dan perempuan itu sudah Allah bedakan dari makanannya. Ya, laki-laki itu makanannya yang panas-panas. Makanan laki-laki itu supaya gagah, supaya dia strong, kuat, ya, giat, semangat. Ya harus yang panas-panas. Laki-laki itu harus makan sate, durian, mangga, nanas, salak, manggis, ya, susu, daging, telur, seafood, supaya strong. Jadi kalau ibu-ibu salah menu di rumah, setiap hari suaminya dikasih buah dan sayur, nanti ngelambai suaminya. Kayak Olga. Ya. Karena salah kasih makan. Nah, makanan itu untuk perempuan. Perempuan itu sifatnya basah, dingin, yin. Perempuan itu harus lembut. Walaupun kodratnya sudah Allah bikin cerewet, bawel. Maka perempuan itu makanan yang terbaik adalah buah dan sayur. Kacang-kacangan itu makanan terbaik untuk perempuan. Maka kalau kita lihat orang di Timur Tengah, ya, di Palestina yang setiap hari dibunuhin, setiap hari ada yang mati, bukan hanya puluhan, 1, 2, ratusan, tapi nggak habis-habis anak di sana. Karena si ibu tuh sekali ngelahirin minimal 2, 4, 8, 6. Karena makanannya kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu omega 6 dan 9-nya tinggi, bagus banget untuk perempuan. Maka nanti kalau Allah sempatkan Bapak Ibu haji atau umroh, jangan beli kurma, banyak di sini. Zam-zam juga berat-beratin doang. Cari kacang yang banyak di sana, yang aneh-aneh, yang unik-unik. Yang di sini nggak ada. Kacang-kacangan itu bagus untuk perempuan. Buah dan sayur itu bagus untuk perempuan. Supaya apa? Supaya lembut. Karena kodratnya perempuan itu bawel, galak. Ya. Otaknya itu udah beda. Bapak-bapak punya otak kan? Punya cuma 1. Ibu-ibu mau otaknya banyak. Makanya ibu-ibu sekarang bisa menggendong kan, bisa menggendong sambil ngegoreng, bisa memasak, bisa sambil ngejahit, bisa sambil nyiapin pakaian suami mau berangkat kerja. Tiba-tiba kupingnya dengar anaknya di atas teriak-teriak, sabar nak, sebentar nak.
Tuh, kehebatan perempuan. Coba suruh suami begitu. Enggak bisa. Digoreng nanti efeknya. Ya, suami kalau sudah pegang handphone, bi, lempar bu, lempar ke kulkas baru itu. Ya, masa tuh otaknya, untung dikasih otak. Nah maka karena otaknya perempuan banyak juga Allah kasih perasaan. Makanya perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin. Kalau dikasih kesempatan jadi pemimpin, ya udah kayak gitu, berantem sama mentor, berantem sama mitra. Ya. Kenapa berantem sama mitra? Minjem produk dari pulang-pulang. Ya siapa suruh dikasih? Dia habis kalau minjem sama leader yang cowok gak dikasih, ya itu karena dia cuma punya otak, punya perasaan. Gak bakal dikasih kalau minjem sama cowok. Kebanyakan perasaan, makanya dia akhirnya sering banget dibohongin, dibawa-barin sama cowok, gitu kan? Itu pengalaman banget gitu. Verbalnya juga kan beda, laki-laki mah gak banyak ngomong. Perempuan satu hari 20.000 kata harus keluar dari mulutnya. Makanya tadi saya bilang istri saya pakai mesin printer kan. Jadi kalau laki-laki yang nggak paham makna istri pulang kerja sampai di rumah itu kan ketemu mesin printer pagi-pagi. Assalamualaikum, mesin printer keluar. Udah, gitu kan Pak? Coba jawab. Nggak gitu nih, 40.000. Tapi kan ini 60.000 Pak. Nggak bakal bisa masuk, nggak dapat makan malam, nggak bisa mandi di rumah Pak. Tapi kalau paham, oh gitu ya Mi, ya, maaf ya Mi. Dan selesai, habis kata-kata itu. Aman, selamat masuk ke dalam dapat makan. Selesai. Itu doa kasih sederhana ya. Printer yang jet lagi Pak, kacau. Dasar suami gak punya perasaan. Kalau mau punya perasaan nikah sama perempuan tuh. Ngapain nikah sama laki-laki? Laki-laki udah punya otak doang gak punya perasaan dia. Saya ngomong juga tiba-tiba aja, kan juga punya perasaan. Ya kalau mau disayang, mau dipeluk, mau ulang tahun dikasih hadiah, nikah sama perempuan. Itu perhatian banget itu. Nikah sama laki-laki mah sakit hati. Gitu ya. Jadi jangan pernah meminta, pokoknya ya, kasih aja terus kalau sama suami. Wah nanti dikasihnya lebih. Pasti. Ulang tahun dibeli jam, besok dibeli motor gitu ya. Gitu ya. Jadi keselarasan, kalau saya sih keselarasan. Jadi gini contohnya ya, ibu pernah batuk ya? Pernah batuk, pernah berlendir, itu artinya paru-parunya dingin. Pernah juga batuk kering, panas, sakit, berdarah-darah, itu namanya paru-parunya panas. Bapak punya otak ya? Pernah ngomong dulu, itu otaknya lagi panas. Pernah lagi malas ngomong, itu berarti otaknya lagi dingin. Ya, Bapak Ibu pernah kencing mulu beser, itu artinya ginjalnya lagi dingin. Ya, susah kencing, anyang-anyangan, tersendat-sendat sampai panas, itu artinya ginjal lagi panas. Ya, punya suhu kan 36-37 kan, normalnya begini manusia, sehatnya ya begini, naik panas sakit, dingin panas. Ya, pernah mencret, itu artinya perut lagi dingin. Pernah susah berak, ya itu artinya perut lagi panas. Gitu. Jadi normalnya manusia begini nih, nggak batuk, nggak mencret, nggak kencing dulu, normalnya begini. Kelebihan sakit, kekurangan sakit, itu namanya keserasian. Pak di HRI ada nggak obat gemuk? Nggak ada. Obat kurus ada nggak ada. Adanya obat untuk membuat badan jadi ideal. Apa Pak? Spirulina, Stifiber, Pepri, madu, zaitun.